Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Sekarang saya akan membahas bab 4 tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Pertama, kita akan membahas perencanaan usaha makanan internasional. Yang pertama, ide dan peluang usaha makanan internasional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya: A. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. B. Pengolah makanan dengan tepat. C. Gunakan bumbu yang tepat. D. Carilah lokasi yang tepat. E. Tentukan harga yang bersaing. F. Berikan pelayanan prima. G. Konsisten dalam pelayanan. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya: A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional adalah: 1. Air. 2. Tanah. 3. Iklim. 4. Tumbuh-tumbuhan dan hewan. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional adalah: 1. Tenaga kerja jasmani. 2. Tenaga kerja rohani. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal yang digunakan dalam usaha makanan internasional adalah sebagai berikut. 1. Menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi: 1. Modal barang. 2. Modal uang. Yang kedua, menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi modal perorangan dan modal masyarakat. Yang ketiga, menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi: 1. Modal tetap. 2. Modal lancar. Menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi: 1. Modal nyata. 2. Modal tidak nyata. 5. Menurut sumber modal, modal dibedakan menjadi: 1. Modal sendiri. 2. Modal pinjaman. Selanjutnya ada faktor produksi kewirausahaan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah: 1. Membuat program kerja yang jelas dan tepat. 2. Mengadakan perorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. 3. Memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas sasaran produksi. Berikut ini 5 kiat yang dapat membantu dalam melakukan promosi sehingga tepat sasaran, yaitu: 1. Tentukan target pasar. 2. Tentukan tujuan promosi. 3. Buat isi pesan yang menarik. 4. Pilih sarana promosi. 5. Buat anggaran promosi. Selanjutnya, kita akan membahas teknik promosi. 1. Memberikan kupon. 2. Memberikan potongan harga. 3. Promosi spesial. 4. Kontes dan undian. 5. Pemberian contoh produk. Teknik pengemasan makanan internasional. Agar kemasan produk khususnya makanan dapat berfungsi dengan baik, maka bahan membuat makanan produk
seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tidak beracun. 2. Kedap udara. 3. Kedap air. 4. Mudah dibuka dan ditutup. 5. Antimikroba. 6. Mudah dibuang. 7. Mencegah kebocoran produk. 8. Tidak merusak lingkungan. 9. Cocok dengan produk yang dikemas. Dan terakhir, memenuhi kebutuhan ukuran, berat, dan juga bentuk. Makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa. Bahan yang digunakan biasanya ramah lingkungan, namun dapat tahan lama dalam jangka waktu yang lama. Namun, di beberapa rumah makan, bahan makanan tradisional asli dari negaranya pun banyak yang digunakan. Bahkan, kemasan ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan event pembuatannya.